Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, karena bagi mereka yang telah sampai pada makamnya, kata-kata bukan lagi sekadar suara, melainkan perintah bagi alam semesta untuk mewujudkannya. Inilah rahasia Sabdo Dadi, sebuah warisan ilmu tingkat tinggi dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang mampu mengubah takdir hanya melalui getaran lisan. Pernahkah Anda merasa ucapan Anda tiba-tiba menjadi kenyataan, baik itu hal baik maupun buruk? Itu adalah tanda bahwa potensi kekuatan kun fayakun sebenarnya bergetar di dalam batin setiap manusia. Namun, mengapa ucapan para wali begitu sakti, sementara ucapan kita seringkali hanya menguap di udara? Di video kali ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana Sunan Kalijaga menyelaraskan cipta, rasa, dan karsa hingga mencapai tingkatan Sabdo Dadi di mana ucapan menjadi nyata. Sebelum kita singkap rahasia besar ini, pastikan Anda telah klik tombol subscribe dan ketik amin di kolom komentar. Semoga dengan mengamini ilmu ini, lisan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dan setiap ucapan baik kita segera dikabulkan olehnya. Mari kita masuki gerbang rahasia kekuatan lisan Tanah Jawa. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, mari kita mulai perjalanan ini dengan sebuah perenungan sederhana. Pernahkah Anda secara tidak sengaja mengucapkan sesuatu baik? Itu sebuah kekhawatiran kecil atau harapan yang sekilas dan tiba-tiba, dalam waktu yang tidak lama, hal itu benar-benar terjadi tepat di depan mata Anda. Mungkin Anda menyebutnya kebetulan. Namun dalam kacamata ilmu hikmah para wali, di dunia ini tidak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Lisan manusia sebenarnya adalah sebuah gerbang. Ia adalah jembatan yang menghubungkan antara alam pikiran yang abstrak dengan alam nyata yang padat. Dalam ilmu fisika modern, kita mengenal bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran dan frekuensi. Suara yang keluar dari mulut kita bukan sekadar udara yang menggetarkan pita suara, melainkan sebuah proyektil energi yang dilepaskan ke alam semesta. Bayangkan, jika setiap kata yang Anda ucapkan adalah sebuah benih. Jika Anda menanam benih kesulitan, maka alam semesta akan menumbuhkan duri dalam perjalanan hidup Anda. Namun jika yang tertanam adalah benih keberkahan, maka jalan-jalan kemudahan akan mulai terbuka lebar. Inilah yang disadari sepenuhnya oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau memahami bahwa lisan manusia memiliki koneksi langsung dengan lauh mahfuz jika sang pemilik lisan tahu cara menyambungkannya. Bagi orang awam, ucapan hanyalah alat komunikasi. Namun, bagi seorang pengamal ilmu Sabdo Dadi, ucapan adalah instruksi. Mengapa demikian? Karena mereka tidak lagi bicara menggunakan nafsu, melainkan bicara dengan kesadaran penuh. Kebanyakan dari kita seringkali menjadi korban dari ucapan kita sendiri. Kita mengeluh tentang nasib, kita mengutuk keadaan, dan tanpa sadar, kutukan itu menjadi doa yang diamini oleh malaikat dan dikabulkan oleh semesta. Kita memenjara diri kita sendiri di dalam jeruji kata-kata negatif yang kita buat setiap hari. Sunan Kalijaga melalui laku prihatinnya mengajarkan bahwa lisan harus disekolahkan terlebih dahulu sebelum ia memiliki kekuatan. Sebelum beliau mampu mengubah pasir menjadi emas atau mengubah nasib seseorang hanya dengan satu kalimat barokah, beliau terlebih dahulu melakukan pematian terhadap keinginan-keinginan ego yang liar. Beliau menyadari bahwa kekuatan kun fayakun atau Sabdo Dadi hanya akan diberikan kepada mereka yang lidahnya sudah tidak lagi bernafsu untuk menyakiti, memfitnah, atau meninggikan diri sendiri. Inilah mengapa di bagian pembuka ini, kita harus sadar sepenuhnya bahwa apa yang kita alami saat ini bisa jadi adalah hasil dari sabdo atau ucapan kita sendiri di masa lalu. Jika Anda ingin mengubah nasib Anda, maka langkah paling awal bukan hanya mengubah tindakan Anda, tetapi mengubah getaran lisan Anda. Di bagian-bagian selanjutnya, kita akan membedah bagaimana Sunan Kalijaga menyusun energi batinnya, agar lisan beliau tidak lagi hanya mengeluarkan suara, tapi mengeluarkan realitas. Persiapkan batin Anda, karena kita akan masuk ke wilayah di mana logika manusia akan bertemu dengan keajaiban iman. Kita akan belajar bahwa kata-kata Anda adalah doa yang paling ampuh, asalkan Anda tahu rahasia di balik cara mengucapkannya.
Sahabat yang haus akan rahasia ketuhanan, setelah kita menyadari bahwa lisan adalah gerbang energi, kini kita masuk ke pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya hakikat dari Sabdo Dadi itu? Mengapa ia sering dijuluki sebagai kekuatan kun fayakun versi tanah Jawa? Secara harfiah, sabdo berarti ucapan atau sabda, dan dadi berarti jadi atau terwujud. Namun, jangan salah mengartikan bahwa manusia bisa menandingi kekuasaan Allah. Sama sekali tidak. Dalam falsafah yang diajarkan Kanjeng Sunan Kalijaga, Sabdo Dadi adalah kondisi di mana seorang hamba telah mencapai tingkat fana atau lenyapnya kehendak pribadi ke dalam kehendak ilahi. Seorang pengamal Sabdo Dadi tidak lagi berbicara berdasarkan amarah, ambisi, atau keserakahan. Mereka berbicara karena ada getaran dari langit yang menggerakkan lidah mereka. Inilah yang dalam ajaran tasawuf disebut sebagai maunah, sebuah pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba-Nia yang terkasih. Sunan Kalijaga sering menggambarkan ini sebagai manunggaling kawula Gusti dalam konteks ucapan. Ketika si hamba sudah tidak memiliki keinginan apa-apa lagi selain apa yang diinginkan Allah, maka Allah meminjamkan lidahnya kepada hamba tersebut. Filosofi ini berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah khalifatul wakil Tuhan di bumi. Sebagai wakil, manusia diberikan titipan sebagian kecil dari sifat-sifat Tuhan. Salah satunya adalah kekuatan kata-kata. Namun, titipan ini terkunci rapat di balik lapisan-lapisan nafsu. Kebanyakan manusia ucapannya tidak dadi atau tidak jadi, karena lisan mereka masih terikat pada kepentingan duniawi yang rendah. Lidah mereka masih berat oleh urusan perut dan ego. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Sabdo Dadi adalah kematian sebelum kematian. Maksudnya, Anda harus mematikan keinginan diri Anda sendiri, agar keinginan Tuhan bisa hidup di dalam diri Anda. Inilah mengapa Sabdo Dadi sering disebut ilmu itsnillah, atau ilmu dengan izin Allah. Tanpa izinnya, kalimat sehebat apapun hanya akan menjadi angin lalu. Di tanah Jawa, kekuatan ini juga sering dikaitkan dengan konsep pamor lisan. Bayangkan sebuah keris yang memiliki pamor atau cahaya. Begitupun dengan lisan manusia. Lisan yang berpamor adalah lisan yang sudah ditempa dalam api keprihatinan, direndam dalam air dizikir, dan diasah dengan kejujuran. Sunan Kalijaga tidak mendapatkan kekuatan ini secara instan. Beliau melaluinya dengan proses tapa atau tirakat yang panjang, membersihkan karit-karit batin hingga batinnya menjadi bening seperti cermin. Ketika batin sudah bening, maka apapun yang terpantul di dalam batin akan langsung terucap di lisan. Dan apa yang terucap di lisan akan langsung diamini oleh semesta. Inilah rahasia mengapa ucapan para wali seringkali terasa seperti nubuat atau ramalan yang pasti terjadi. Mereka tidak sedang meramal masa depan. Mereka hanya mengucapkan apa yang telah Allah perlihatkan di dalam beningnya hati mereka. Jadi, Sabdo Dadi bukan sekadar tentang meminta agar keinginan kita dikabulkan, melainkan tentang menyelaraskan diri kita agar ucapan kita sesuai dengan ketetapannya. Ini adalah ilmu tentang kepasrahan total. Semakin Anda pasrah, semakin Anda tidak memiliki beban, maka ucapan Anda akan semakin ringan, melesat menembus pintu-pintu langit. Namun, sebelum kekuatan ini bangkit, ada satu pagar gaib yang harus kita bangun di dalam diri kita. Pagar itu adalah penjagaan lisan yang sangat ketat, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Karena lisan yang sakti lahir dari lisan yang sangat terjaga. Sahabat spiritual yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami filosofi penyatuan kehendak, kini kita sampai pada pondasi yang paling krusial. Banyak orang bertanya, kenapa doa saya belum terkabul? Kenapa ucapan saya tidak memiliki daya? Jawabannya mungkin menyakitkan namun nyata. Bagaimana mungkin Allah akan menitipkan kekuatan? Sabdo Dadi pada lisan yang masih digunakan untuk menyakiti, memfitnah, dan merendahkan sesama makhluknya. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa lisan adalah wadah bagi kalimat-kalimat suci. Jika wadahnya kotor, maka air yang jernih sekalipun akan ikut menjadi keruh. Inilah yang disebut dengan maunatul lisan, atau penjagaan lisan secara lahir dan batin. Di dalam tradisi para wali, lisan yang sakti tidak lahir dari banyaknya mantra yang dibaca, melainkan dari banyaknya kata-kata buruk yang berhasil ditahan untuk tidak keluar. Tahukah Anda mengapa Kanjeng Sunan
sering melakukan tapa bisu atau tirakat diam. Diamnya para wali bukan karena mereka tidak punya kata-kata untuk diucapkan, mereka diam karena mereka sedang melakukan puasa bagi ego mereka. Setiap kali kita berbicara buruk tentang orang lain, setiap kali kita berbohong untuk keuntungan pribadi, atau setiap kali kita memaki dalam amarah, sebenarnya kita sedang membocorkan energi batin kita sendiri. Kekuatan batin Anda yang seharusnya bisa digunakan untuk mewujudkan impian, habis terbuang sial-sial, hanya untuk urusan lidah yang tak berguna. Dalam ilmu batin tanah Jawa, lisan yang sering digunakan untuk gibah atau bergunjing, ibarat sebuah keris yang sudah kehilangan pamornya. Ia tumpul, hitam, dan tak berwibawa. Syarat mutlak Sabdodadi adalah kejujuran. Jika Anda terbiasa berbohong kepada manusia, maka getaran suara Anda tidak akan pernah diakui oleh alam semesta. Alam semesta hanya merespons kebenaran. Orang yang lurus ucapannya, jujur tindakannya, dan sinkron antara apa yang ada di hati dengan apa yang keluar di mulut, itulah orang yang ucapannya mulai mengandung bisa atau kekuatan. Sunan Kalijaga mengingatkan kita dengan pepatah Ajining Diri Sokolati, yang artinya harga diri seseorang ditentukan oleh lidahnya. Namun dalam dimensi spiritual, pepatah ini bermakna lebih dalam. Kesaktian diri seseorang ditentukan oleh sucinya lidah tersebut. Penjagaan lisan ini bukan hanya tentang apa yang tidak boleh diucapkan, tapi juga tentang kapan kita harus bicara. Seorang pengamal Sabdodadi hanya bicara saat diperlukan, dan saat bicara, ia hanya mengucapkan hal-hal yang mengandung manfaat, doa, atau kebenaran. Inilah rahasia mengapa ucapan para wali terasa dingin dan menenangkan, namun di saat yang sama, terasa sangat berwibawa dan menakutkan bagi orang-orang zalim. Itu karena lisan mereka sudah disekolahkan bertahun-tahun dalam madrasah diam. Mereka tidak mengumbar kata-kata, namun sekali mereka berucap, seolah-olah seluruh malaikat di langit turun untuk mengamini ucapan tersebut. Maka, jika Anda ingin mulai melatih kekuatan ini, mulailah dengan langkah yang paling berat, namun paling mulia. Berhentilah mengeluh, dan berhentilah menghakimi. Gantilah setiap keluhan dengan alhamdulillah, dan gantilah setiap penghakiman dengan doa baik. Ketika Anda mulai mampu menahan lisan Anda dari keburukan, saat itulah energi Sabdodadi mulai terkumpul di dalam jantung Anda. Lisan Anda mulai mengandung kekuatan, karena ia sudah tidak lagi dicemari oleh racun-racun kata. Namun, penjagaan lisan saja belum cukup. Ada sebuah proses penyelarasan batin yang jauh lebih teknis, yang melibatkan sinkronisasi antara pikiran, perasaan, dan kemauan yang kuat. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah bagaimana cara menyatukan cipta, rasa, dan karsa, agar apa yang Anda ucapkan bukan hanya bunyi, melainkan sebuah instruksi yang tidak bisa ditolak oleh kenyataan. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, setelah kita memagari lisan dengan kesucian, kini saatnya kita masuk ke dalam laboratorium batin Sunan Kalijaga. Banyak orang bertanya, saya sudah berkata jujur, saya sudah berdoa, tapi kenapa ucapan saya tetap tidak menjadi kenyataan? Jawabannya terletak pada ketidaksinkronan antara apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda inginkan. Inilah yang dalam kearifan Jawa disebut sebagai penyatuan cipta, rasa, dan karsa. Sabdodadi bukanlah keberuntungan. Sabdodadi adalah hasil dari sebuah teknologi spiritual yang presisi. Bayangkan sebuah anak panah. Cipta adalah arah bidikannya. Rasa adalah kestabilan tangan yang memegang busur, dan karsa adalah tarikan senar yang memberikan daya dorong. Jika salah satu dari ketiganya tidak selaras, maka anak panah ucapan Anda tidak akan pernah sampai ke sasaran. Pertama adalah cipta. Cipta adalah kekuatan pikiran dan imajinasi. Saat Anda mengucapkan sesuatu, pikiran Anda harus mampu memvisualisasikan hal tersebut dengan sangat tajam. Jika Anda berucap ingin sukses, namun pikiran Anda penuh dengan gambar kegagalan, maka terjadi konflik energi. Sunan Kalijaga mengajarkan untuk memiliki weninging pikir-pikiran yang bening. Anda harus melihat apa yang Anda ucapkan sebagai sesuatu yang sudah terjadi dalam alam ide. Pikiran Anda harus mengunci target tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Kedua adalah rasa. Inilah bagian yang paling sering diabaikan
padahal inilah bahan bakar utamanya. Rasa bukan sekadar emosi, melainkan getaran frekuensi di dalam jantung. Dalam ilmu tasawuf, ini disebut sebagai hadirul qalbah, hadirnya hati. Saat lisan berucap, hati harus merasakan sensasi kenyataan tersebut. Jika Anda berucap saya tenang, namun jantung Anda berdebar ketakutan, maka ucapan itu hanyalah bohong. Penyatuan rasa berarti Anda merasakan getaran syukur seolah-olah apa yang Anda ucapkan sudah Allah berikan saat itu juga. Rasa inilah yang menarik energi alam semesta untuk mewujudkannya. Ketiga adalah karsa. Karsa adalah tekad bulat atau kehendak yang tak tergoyahkan, bukan keinginan yang pelin-pelan, melainkan sebuah ketetapan hati yang sakral. Karsa adalah daya dorong yang membuat ucapan Anda memiliki bobot. Dalam istilah spiritual, ini disebut sebagai himah, kekuatan keinginan yang mampu menembus tirai gaib. Tanpa karsa yang kuat, ucapan Anda hanya akan menjadi angin lalu. Karsa adalah bensin yang membakar cipta, dan rasa menjadi sebuah ledakan realitas. Kanjeng Sunan Kalijaga memiliki kemampuan sabdodadi, karena beliau telah mampu menyatukan ketiganya dalam satu titik fokus yang disebut manunggaling. Fokus. Beliau tidak memikirkan A, merasakan B, tapi mengucapkan C, semuanya selaras. Ketika beliau melihat pohon aren dan memiliki cipta bahwa itu adalah emas, rasa beliau meyakini kemahakuasaan Allah atas materi, dan karsa beliau menetapkan hal itu terjadi. Maka saat lisan berucap, alam semesta tidak punya pilihan lain selain patuh pada instruksi hamba yang sudah selaras dengan Tuhannya. Inilah yang disebut dengan konsentrasi tauhid. Ketika cipta, rasa dan karsa Anda sudah menyatu, maka Anda tidak lagi berusaha untuk mewujudkan sesuatu. Anda hanya menyaksikan Allah mewujudkannya melalui perantara lisan Anda. Disinilah letak keajaibannya. Ucapan Anda menjadi sangat sakti bukan karena Anda sakti, tapi karena Anda sudah menjadi instrumen yang sempurna bagi kehendak Allah. Namun, ada satu rahasia besar yang menjaga agar segitiga emas ini tidak membuat manusia menjadi sombong atau merasa menjadi Tuhan. Rahasia itu adalah sandaran utama bagi setiap waliullah, yaitu kekuatan itsnillah. Tanpanya, cipta, rasa dan karsa hanyalah ego manusia yang sia-sia. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah bagaimana cara mendapatkan izin khusus dari langit agar ucapan kita didukung penuh oleh kekuatan ilahi. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, setelah kita belajar tentang penyatuan pikiran, perasaan, dan kehendak, kita harus sampai pada satu kesadaran yang paling fundamental. Tanpa bagian kelima ini, ilmu sabdodadi hanyalah sebuah teknik psikologi atau kekuatan pikiran biasa yang rapuh. Bagian ini adalah ruh dari segala mukjizat dan karomah, yaitu itsnillahizin Allah. Dalam falsafah Sunan Kalijaga, manusia sehebat apapun, sedalam apapun tirakatnya, tetaplah seorang hamba. Dia tidak memiliki kekuatan mandiri. Sabdodadi bisa terjadi karena sang hamba telah mendapatkan lisensi atau restu khusus dari pemilik semesta. Bayangkan lisan seorang wali adalah sebuah stempel resmi. Stempel itu hanya akan memiliki kekuatan hukum jika ia ditekan di atas kertas yang benar oleh tangan yang sah. Tanpa izin Allah, ribuan kata yang keluar dari lisan manusia hanyalah getaran udara yang akan hilang ditelan angin. Lalu, bagaimana cara seorang hamba mendapatkan itsnillah atau izin khusus ini? Sunan Kalijaga mengajarkan konsep luluh dalam kehendaknya. Beliau tidak pernah meminta sesuatu yang bertentangan dengan garis ketetapan Allah. Rahasia terbesar sabdodadi adalah, para wali tidak pernah memerintah alam semesta sesuai selera nafsu mereka. Mereka hanya mengucapkan apa yang sebenarnya sudah Allah tetapkan di dalam lauh mahfuz. Mereka hanya menjadi jubir atau juru bicara Tuhan di muka bumi. Inilah yang disebut dengan makom ikhlas yang sempurna. Ketika Anda sudah tidak memiliki kepentingan pribadi, ketika Anda sudah tidak ingin dipuji, tidak ingin kaya untuk pamer, dan tidak ingin sakti untuk ditakuti, maka Allah akan mengambil alih lisan Anda. Di saat itulah, setiap ucapan Anda adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Allah yang berucap melalui lisan Anda. Dan karena Allah yang berucap, maka mustahil ucapan itu tidak terjadi.
Ingatlah hadis qudsi yang sangat masyhur, jika aku sudah mencintai hambaku, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang ia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya, yang ia gunakan untuk melihat. Dan akulah lidahnya yang ia gunakan untuk berbicara. Inilah hakikat sabdo dadi yang sesungguhnya. Seorang wali tidak lagi berbicara dengan lidah dagingnya, tapi berbicara dengan lidah ilahiyah. Namun, mendapatkan izin ini membutuhkan sebuah pengabdian yang total. Sunan Kalijaga harus menunggu di pinggir sungai selama bertahan-tahan. Sebuah simbol kesabaran dan kepatuhan mutlak kepada gurunya, sebelum akhirnya pintu izin itu dibuka. Beliau membuktikan bahwa beliau bukan lagi milik dirinya sendiri, tapi milik Allah sepenuhnya. Banyak dari kita yang terburu-buru. Kita ingin ucapan kita langsung jadi, tapi kita sendiri masih sering membangkang pada perintahnya. Kita ingin alam semesta patuh pada kata-kata kita, tapi kita sendiri tidak patuh pada aturan Sang Pencipta alam semesta. Itsnilah adalah hadiah bagi mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bagi Anda yang ingin mulai mengamalkan ini, tanamkanlah prinsip, ya Allah, janganlah Engkau gerakkan lidahku kecuali untuk mengucapkan apa yang Engkau ridhoi. Dengan kepasrahan seperti ini, Anda sedang mengundang izin Allah masuk ke dalam lisan Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi memaksakan kehendak Anda, maka kehendak Alilah yang akan memaksa kenyataan untuk berubah demi Anda. Kekuatan itsnilah inilah yang membuat batu menjadi lunak, yang membuat api menjadi dingin bagi Ibrahim, dan yang membuat ucapan Sunan Kalijaga begitu sakti di tanah Jawa. Namun, selain pemahaman spiritual yang tinggi, ada satu teknik rahasia yang melibatkan fisik dan ruhani, yaitu tentang aliran napas. Karena napas adalah kendaraan bagi suara. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah teknik napas sajroning sabdo, rahasia bagaimana menghembuskan ucapan agar ia memiliki daya ledak di alam nyata. Sahabat spiritual yang haus akan rahasia, kini kita sampai pada bagian yang paling teknis namun sangat sakral. Kita telah membahas tentang pikiran, hati, dan izin ilahi. Namun, ada satu unsur fisik yang menjadi kendaraan bagi suara kita untuk sampai ke alam semesta, yaitu napas. Dalam ilmu batin Jawa yang diwariskan Sunan Kalijaga, napas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan tali penyambung antara jasad dan ruh. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika seseorang marah, napasnya memendek dan memburu? Atau ketika seseorang sedang khusyuk berdoa, napasnya menjadi sangat dalam dan halus? Ini membuktikan bahwa napas adalah cermin dari kondisi batin. Para wali Allah tidak pernah melepaskan ucapan sakti mereka dengan napas yang terputus-putus atau tergesa-gesa. Mereka menggunakan teknik yang disebut napas sajroning, sabdo teknik bernapas. Di dalam ucapan, rahasia pertama dalam teknik ini adalah napas diam. Sebelum lisan mengucapkan sebuah hajat atau doa yang penting, seorang pengamal sabdo dadi akan menarik napas dalam-dalam melalui hidung, membawa oksigen dan energi prana atau nur jauh ke bawah pusar. Di sana, energi tersebut dimasak dengan dizikir di dalam hati. Napas ini tidak boleh terburu-buru. Ia harus halus sehalus sutra, hingga silualah helai bulu di depan hidung pun tidak bergerak. Rahasia kedua adalah titik pelepasan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa kekuatan ucapan terletak pada saat napas dilepaskan bersamaan dengan suara. Saat Anda mengucapkan kalimat inti, misalnya sebuah doa atau pernyataan iman, kalimat itu harus keluar bersamaan dengan hembusan napas yang stabil dari perut, diafragma. Kalimat tersebut tidak boleh berhenti di tenggorokan. Ia harus didorong oleh kekuatan napas yang berasal dari kedalaman batin. Inilah mengapa ucapan para wali memiliki bobot atau vibrasi yang luar biasa. Suara mereka seolah-olah bergetar bukan hanya di telinga, tapi meresap hingga ke tulang sumsum pendengarnya. Itu terjadi karena ucapan tersebut tidak kosong. Ucapan itu berisi energi napas yang sudah disucikan dengan dizikir. Secara praktis, Kanjeng Sunan seringkali menekankan pentingnya napas tawajuh, yaitu kondisi di mana saat napas masuk, kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah. Dan saat napas keluar bersama ucapan, kita menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah. Ketika Anda mengucapkan sebuah harapan,
Lakukanlah saat kondisi tubuh benar-benar rileks. Jangan ada ketegangan di wajah atau bahu. Biarkan ucapan itu meluncur seperti air yang mengalir tenang, namun mampu menghanyutkan apapun yang menghalanginya. Bayangkan, saat Sunan Kalijaga berhadapan dengan Lokajaya atau musuh-musuhnya. Beliau tidak perlu berteriak. Beliau hanya berucap dengan suara yang tenang, dibarengi dengan hembusan napas yang penuh dengan keyakinan tauhid. Getaran napas itulah yang menggetarkan partikel-partikel di udara, yang kemudian direspons oleh alam semesta sebagai sebuah instruksi yang sah. Namun, ingatlah satu kunci emas ini. Teknik napas ini hanya akan menjadi olahraga pernapasan biasa jika tidak dibarengi dengan sholat daim atau dizikir batin yang tak putus. Napas hanyalah kendaraannya, sedangkan bensinnya adalah dizikir yang terus berdenyut di dalam jantung. Tanpa koneksi batin yang terus-menerus kepada Sang Pencipta, napas Anda tidak akan memiliki daya ledak spiritual. Inilah mengapa Sabdodadi tidak bisa dipisahkan dari kondisi sholat daim. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah bagaimana sholat daim menjadi sumber energi abadi yang membuat lisan seorang hamba menjadi magnet bagi terwujudnya setiap kata-kata. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, kita sampai pada rahasia terdalam yang menjadi mesin penggerak di balik ampuhnya ucapan Kanjeng Sunan Kalijaga. Banyak orang mencoba mempraktikkan teknik napas, mencoba mengatur pikiran, namun ucapannya tetap hambar dan tak berdaya. Mengapa? Karena mereka hanya menyalakan lampu tanpa terhubung ke pembangkit listriknya. Pembangkit listrik dari kekuatan Sabdodadi tidak lain adalah sholat daim. Seperti yang telah kita bahas pada seri sebelumnya, sholat daim adalah kondisi di mana hati tidak pernah berhenti bersujud kepada Allah. Meskipun raga sedang bekerja, bicara, bahkan saat sedang tidur. Lalu, apa hubungannya dengan kekuatan ucapan? Bayangkan lisan Anda adalah sebuah corong pengeras suara. Jika corong tersebut tidak terhubung ke sumber energi yang stabil, maka suara yang keluar akan lemah dan terputus-putus. Sholat daim adalah sumber energi stabil tersebut. Seorang wali Allah seperti Sunan Kalijaga tidak perlu bersiap-siap untuk berdoa. Beliau tidak perlu menunggu waktu khusus untuk sakti, karena di setiap detiknya, jantung beliau sudah bergetar menyebut asma Allah. Dalam kondisi sholat daim, batin seseorang berada pada frekuensi yang sangat murni. Di titik ini, jarak antara hamba dan penciptanya seolah-olah tiada lagi. Ketika hati terus-menerus berzikir, maka seluruh sel tubuh termasuk sel-sel di pita suara dan lidah ikut teresonansi oleh energi ketuhanan. Inilah yang menyebabkan setiap kata yang keluar dari lisan seorang ahli sholat daim menjadi sangat berbobot. Ucapan mereka bukan lagi berasal dari pikiran yang berisik, melainkan pancaran langsung dari samudera kedamaian di dalam hati mereka. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa jika Anda ingin memiliki ucapan yang dadi atau terwujud, Anda harus memastikan bahwa saluran antara hati dan lisan Anda tidak tersumbat. Penyumbat utamanya adalah kelalaian gaflah. Jika hati Anda lebih banyak mengingat dunia daripada mengingat Allah, maka ucapan Anda hanya akan memiliki kekuatan duniawi yang terbatas. Namun, jika hati Anda daim atau langgeng dalam mengingatnya, maka ucapan Anda akan didukung oleh kekuatan yang tidak terbatas. Seorang pengamal sholat daim memiliki keistimewaan yang disebut mustajabut. Dawah doanya mustajab, bukan karena dia sering meminta, tapi karena dia selalu bersama dengan Yang Maha Mengabulkan. Ketika Anda sudah selalu bersama-sama dengan Allah dalam setiap napas, maka apapun yang Anda gumamkan, meskipun hanya bisikan kecil di dalam batin, sudah cukup bagi Allah untuk menggerakkan seluruh tentara langit dan bumi demi mewujudkannya. Inilah rahasia mengapa Sunan Kalijaga seringkali hanya diam atau berbicara sedikit saja. Beliau sadar bahwa energi batinnya begitu besar karena sholat daim yang beliau jaga. Satu patah kata yang keluar dalam kondisi daim memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada ribuan kata yang diucapkan oleh orang yang hatinya sedang lalai. Jadi, jika Anda ingin memiliki kekuatan Sabdodadi, jangan hanya fokus pada apa yang Anda ucapkan. Fokuslah pada siapa yang sedang diingat oleh hati Anda saat Anda bicara. Jadikanlah setiap tarikan napas Anda sebagai sujud, dan jadikanlah detak jantung Anda sebagai tasbih. Saat itulah, lisan Anda akan menjadi lisan ilahiyah. Anda tidak perlu lagi berteriak
agar doa Anda didengar. Karena, bahkan sebelum bibir Anda bergerak, langit sudah tahu apa yang akan Anda katakan, dan bumi sudah bersiap untuk mewujudkannya. Inilah puncak dari keselarasan batin. Namun, untuk memperkuat keyakinan kita perlu melihat bukti nyata dari kekuatan ini dalam sejarah. Di bagian selanjutnya, kita akan menilik kembali kisah karomah Sabdo Dadi Sunan Kalijaga. Sebuah peristiwa luar biasa yang membuktikan bahwa materi dunia ini hanyalah mainan bagi mereka yang telah menguasai batinnya. Sahabat spiritual yang dimuliakan Allah, ilmu tanpa bukti seringkali hanya menjadi teori yang mengambang di awan. Namun, sejarah Nusantara telah mencatat dengan tinta emas bagaimana lisan Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi saksi hidup atas kebenaran ilmu Sabdo Dadi. Kisah-kisah beliau bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah pelajaran tentang bagaimana materi dunia ini sebenarnya sangat lunak di hadapan ruh yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Salah satu kisah yang paling melegenda adalah saat titik balik kehidupan beliau ketika masih dikenal sebagai Raden Said atau Lokajaya. Saat itu, beliau mencoba merampok seorang kakek tua yang tak lain adalah Sunan Bonang. Raden Said yang saat itu masih mengandalkan kekuatan fisik dan keangkuhan, mengejar harta duniawi. Namun, Sunan Bonang dengan tenang berucap bahwa beliau tidak membawa harta, namun beliau menunjuk ke arah sebuah pohon aren. Disinilah Sabdo Dadi pertama kali diperlihatkan kepada Raden Said. Sunan Bonang tidak menggunakan mantra yang rumit. Beliau hanya berucap dengan penuh keyakinan tauhid. Dan seketika itu juga, buah kolang-kaling pada pohon aren tersebut berubah menjadi butiran emas murni di depan mata Raden Said. Peristiwa ini meruntuhkan logika materialis Raden Said. Beliau sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar pedang atau otot, yaitu kekuatan lisan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah lain yang tak kalah menggetarkan adalah saat pembangunan Masjid Agung Demak. Dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga bertugas membuat salah satu tiang utama yang dikenal sebagai Saka Tatal. Ketika tiang-tiang lain sudah siap, namun satu tiang masih kurang. Beliau mengumpulkan sise potongan kayu tatal, menyusunnya, dan dengan kekuatan Sabdo Dadi serta doa yang tulus potongan kayu itu menyatu menjadi tiang yang sangat kokoh, bahkan menjadi tiang yang paling legendaris hingga saat ini. Ini membuktikan bahwa di tangan seorang yang Sabdo Dadi, hal-hal yang dianggap sampah atau tidak berguna oleh orang awam bisa menjadi sesuatu yang agung dan fungsional melalui izin Allah. Namun, ada satu hal yang harus kita garis bawahi dari semua karomah ini. Sunan Kalijaga tidak pernah menggunakan Sabdo Dadi untuk pamer atau untuk keuntungan pribadi. Beliau tidak mengubah pasir menjadi emas untuk memperkaya diri sendiri. Beliau melakukannya untuk memberi pelajaran spiritual kepada manusia agar tidak menyembah materi. Sabdo Dadi beliau selalu digunakan dalam konteks dakwah, menolong rakyat kecil, atau membela kebenaran. Inilah pembeda utama antara ilmu putih, para wali dengan ilmu hitam, atau sihir. Sihir digerakkan oleh nafsu dan bantuan jin untuk kesombongan. Sedangkan Sabdo Dadi digerakkan oleh cinta kepada Allah untuk membawa kemaslahatan. Alam semesta tunduk kepada beliau, karena beliau telah tunduk sepenuhnya kepada Allah, seperti air yang membasahi bumi. Ucapan beliau selalu membawa kehidupan, bukan kehancuran. Kisah-kisah karomah ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini sebenarnya hanyalah bayangan. Jika kita mengejar bayangan, kita akan lelah dan tak akan pernah menangkapnya. Namun jika kita berjalan menuju cahaya Allah, maka bayangan itu termasuk emas, jabatan, dan kemudahan hidup akan mengikuti kita dengan sendirinya melalui lisan yang sudah disucikan. Namun, di balik keindahan karomah ini, tersimpan sebuah peringatan yang sangat mengerikan. Sabdo Dadi ibarat pedang bermata dua yang sangat tajam. Jika lisan yang sakti ini dimiliki oleh hati yang masih menyimpan amarah atau dendam, maka ia bisa menjadi malapetaka. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bahaya Sabdo Dadi. Mengapa kita harus sangat waspada dan jangan sembarangan berucap mulai sekarang. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada babak peringatan. Di balik keindahan karomah,
dan keajaiban yang kita bahas sebelumnya. Ada satu sisi gelap yang sangat berbahaya jika kita tidak memiliki kesiapan batin. Ilmu sabdodadi ibarat pedang bermata dua yang sangat tajam. Jika dipegang oleh seorang pendekar bijak, ia akan melindungi. Namun jika dipegang oleh orang yang sedang kalap, ia akan menghancurkan, termasuk menghancurkan dirinya sendiri. Banyak orang begitu berambisi ingin ucapannya sakti. Namun mereka lupa bahwa semakin tinggi kekuatan sebuah doa atau ucapan, semakin besar pula tanggung jawab di hadapan Sang Pencipta. Mengapa Sunan Kalijaga melakukan tapa bisu atau tirakat diam selama bertahun-tahun? Bukan karena beliau tidak mampu bicara, melainkan karena beliau takut jika ucapannya keluar saat hatinya belum benar-benar bersih dari emosi manusiawi. Pikirkanlah sejenak, apa yang terjadi jika kekuatan sabdodadi dimiliki oleh seseorang yang masih sering menyimpan dendam? Satu kalimat makian yang keluar saat marah bisa berubah menjadi kutukan nyata bagi orang lain. Dan dalam hukum spiritual universal, setiap energi negatif yang kita lepaskan ke alam semesta, suatu saat akan kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Inilah mengapa pengamal ilmu ini harus sudah selesai dengan amarahnya, selesai dengan egonya, dan selesai dengan rasa bencinya. Bahaya terbesar dari sabdodadi adalah ketika seseorang mulai merasa dirinya setara dengan Tuhan. Saat ucapan-ucapannya mulai menjadi kenyataan, seringkali muncul bibit kesombongan. Ia merasa sakti, merasa hebat, dan merasa memiliki kuasa atas takdir orang lain. Di titik itulah, cahaya kewaliannya akan redup dan berganti menjadi kegelapan istidraja, itu pemberian Tuhan, yang justru akan menjerumuskannya ke dalam kehancuran yang paling dalam. Inilah sebabnya, di tanah Jawa, ilmu ini tidak pernah diberikan secara sembarangan. Seorang guru hanya akan menurunkan rahasia kekuatan lisan kepada murid yang sudah teruji kesabarannya. Sunan Kalijaga sendiri mengingatkan, "Ojo dumeh, jangan mentang-mentang, jangan mentang-mentang, ucapanmu sakti, lalu kamu gunakan untuk menghakimi sesama." Pernahkah Anda mendengar kisah tentang orang-orang yang ucapannya pahit atau mandi omongannya? Apapun yang mereka bicarakan tentang keburukan orang lain, langsung terjadi. Bagi orang awam, itu terlihat sakti. Namun bagi ahli hakikat, itu adalah musibah. Memiliki lisan yang hanya bisa mendatangkan keburukan adalah penjara batin yang menyiksa. Mereka akan selalu dihantui rasa bersalah atas penderitaan orang lain yang disebabkan oleh ucapannya sendiri. Oleh karena itu, bagian ke-9 ini adalah sebuah ajakan untuk berbenah diri. Sebelum Anda meminta kepada Allah agar setiap ucapan Anda dikabulkan, mintalah terlebih dahulu agar hati Anda dipenuhi dengan kasih sayang. Karena hanya lisan yang dibimbing oleh cintalah yang aman untuk memiliki kekuatan sabdodadi. Jangan sekali-kali mengutuk nasib Anda sendiri. Jangan pernah memaki anak-anak Anda. Dan jangan pernah mendoakan keburukan bagi musuh-musuh Anda. Sebab, kita tidak pernah tahu di detik mana pintu langit sedang terbuka lebar. Dan ucapan buruk kita seketika distempel menjadi takdir yang tak bisa ditarik kembali. Jadilah seperti Kanjeng Sunan, yang lebih memilih diam 1000 bahasa, jika hatinya sedang tidak selaras dengan cahaya Tuhan. Diamnya adalah keselamatan, dan bicaranya adalah rahmat bagi semesta. Setelah kita memahami risiko besar ini, bagaimanakah cara kita memulai melatih kekuatan lisan ini dalam kehidupan modern sekarang? Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum langkah konkretnya untuk Anda terapkan mulai detik ini juga. Sahabat spiritual yang saya cintai karena Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan. Kita telah membedah rahasia Sunan Kalijaga dari sisi filosofi, teknik napas, hingga peringatan tentang bahayanya. Namun, ilmu setinggi langit ini tidak akan merubah nasib Anda sedikit pun jika hanya menjadi tontonan di layar ponsel Anda. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita, manusia modern yang hidup di tengah kebisingan dunia tahun 2026 ini, bisa memulainya? Langkah pertama yang harus Anda lakukan detik ini juga adalah audit lisan. Mulailah memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Anda saat Anda bangun tidur hingga Anda terlelap kembali. Berhentilah menggunakan kata-kata yang mematikan energi Anda sendiri. Gantilah kalimat, "Saya lelah dan miskin" menjadi, "Allah sedang menguji kesabaran saya untuk menerima rezeki yang lebih besar." Ingat,
Alam semesta tidak mengenal candaan. Ia hanya merespons frekuensi. Ketika Anda mulai merubah narasi tentang diri Anda sebenarnya sedang merancang takdir baru melalui sabdo dadi tingkat dasar. Langkah kedua, latihlah jeda sebelum bicara. Sunan Kalijaga tidak pernah terburu-buru menyahut perkataan orang. Luangkan waktu 3 detik untuk bernapas dalam-dalam sebelum Anda menjawab percakapan yang memicu emosi. Di dalam jeda itulah letak kekuatan Anda. Gunakan jeda itu untuk menyambungkan hati Anda dengan dizikir Allah. Sehingga saat lisan Anda terbuka, yang keluar adalah kalimat yang terukur, tenang, dan memiliki wibawa batin. Langkah ketiga, jadikan doa sebagai pernyataan, bukan keraguan. Kebanyakan orang berdoa dengan nada mengemis yang penuh keraguan. Pengamal sabdo dadi berdoa dengan keyakinan bahwa Allah sudah mengabulkannya. Gunakan teknik penyatuan cipta, rasa dan karsa yang kita bahas tadi. Saat Anda berucap, "Ya Allah, lancarkanlah urusanku." Rasakan kelancaran itu mengalir di setiap saraf tubuh Anda. Jangan berikan ruang sedikit pun bagi keraguan untuk masuk. Karena keraguan adalah racun yang membatalkan kekuatan lisan Anda, sahabat sekalian. Kekuatan sabdo dadi bukan tentang menjadi sakti untuk pamer, melainkan tentang menjadi manusia yang bermanfaat. Jadikan lisan Anda sebagai sodakoh jariah. Ucapkanlah hal-hal yang membangkitkan semangat orang lain. Berikanlah pujian yang jujur, dan doakanlah kebaikan bagi orang-orang yang membenci Anda. Inilah puncak ilmu Sunan Kalijaga, membalas kegelapan dengan cahaya ucapan yang barokah. Ingatlah, setiap napas Anda adalah pinjaman, dan setiap kata Anda adalah saksi. Jangan sampai kita menghadap Sang Pencipta dengan membawa catatan lisan yang penuh dengan keluhan dan makian. Mari kita mulai menghidupkan kun fayakun di dalam diri kita dengan cara menjaga kesucian hati dan kejujuran lisan. Terima kasih telah menyimak rangkaian rahasia sabdo dadi ini hingga akhir. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan, tapi benar-benar menjadi titik balik bagi kesuksesan dan ketenangan hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu, satu kalimat baik yang Anda bagikan hari ini menjadi jalan bagi terkabulnya doa-doa Anda yang selama ini tertunda. Mari kita tutup dengan satu komitmen batin. Mulai detik ini, lisanku adalah doa, dan hatiku adalah sujud yang tak pernah putus. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya. Salam damai, salam satu napas, salam sabdo dadi.